Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayatul Janah dari Ekonomi Syariah 5B akan menjelaskan tentang aspek syariah dan halal studi kelayakan bisnis Islam. Definisi syariah. Secara bahasa, syariah berarti sumber air minum atau jalan lurus. Sedangkan secara istilah, syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian, maupun muamalah, guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, ada bisnis syariah. Bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing. 4 prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam bisnis syariah. Yang pertama, tauhid. Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Yang kedua, keseimbangan atau kesejajaran merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Yang ketiga, kehendak bebas, yakni manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Etika bisnis syariah. Etika merupakan refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Perbedaan etika bisnis syariah dengan etika bisnis yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang yaitu akhirat. Ciri khas bisnis Islam yaitu yang pertama, selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Yang kedua, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. 3. Benar secara syar'i dalam implementasi. 4. Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, kebahagiaan abadi di yaumil akhir. Selanjutnya ada akad dalam bisnis syariah. Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal. Akad menurut istilah adalah keterkaitan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Rukun-rukun akad atau perjanjian akad ada 3. Yang pertama, dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Yang kedua, sesuatu yang diikat dengan akad yakni barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dan yang terakhir 3, pengucapan akad atau perjanjian tersebut. Kerjasama dalam bisnis syariah. Kerjasama dalam Islam disebut dengan istilah syirkah. Kata syirkah dalam bahasa Arab secara terminologis berasal dari kata syarikah. Syarikan, syirkatan, syarikatan yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Secara etimologis, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Hukum dan rukun syirkah. Syirkah hukumnya yaitu jaiz atau mubah berdasarkan dalil hadis Nabi SAW berupa takrir atau pengakuan beliau terhadap syirkah. Rukun syirkah. Rukun syirkah ada 3. Yang pertama akad. Yang kedua, dua pihak yang berakad. Yang ketiga, objek akad. Syarat sah akad. 1. Objek akadnya berupa tasyaruf, yaitu aktivitas pengolahan harta dengan melakukan akad-akad.
misalnya akad jual beli. Yang kedua, objek akadnya dapat diwakilkan wakalah agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik mitra usaha. Macam-macam syirkah. 1. Syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal. Yang kedua, syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Selanjutnya ada syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Yang terakhir ada syirkah mufawadoh. Syirkah mufawadoh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas, yaitu syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujuh. Kehalalan dalam berbisnis. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Posisi ini pun menjadi nilai jual bagi Indonesia karena dapat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi pada sektor konsumsi. Namun, ada potensi pada sektor halal di Indonesia dan hal ini menjadi kesempatan untuk Indonesia agar selalu dikembangkan. Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Tujuan sertifikasi halal untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kebijakan halal perusahaan. Kebijakan halal perusahaan adalah kebijakan yang diambil perusahaan terkait dengan produksi halal. Perusahaan harus merumuskan kebijakan halal ini secara jelas untuk selanjutnya diuraikan dalam bentuk SOP. Yang pertama, panduan halal. Panduan halal merupakan uraian tentang halal haram menurut ketentuan syariat Islam. Yang kedua, sistem organisasi halal. Sistem organisasi halal merupakan sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Dan yang terakhir, yang ketiga, penentuan titik kritis keharaman produk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.